Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan pendidikan multikultural. Kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai kepemimpinan pendidikan yang berjiwa multikultural. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aziz Azhari, dan rekan saya Ahmad Misbahuddin. Adapun kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada pengertian kepemimpinan, yang kedua kriteria kepemimpinan multikultural, ketiga kualitas pemimpin berwawasan multikultural, yang keempat strategi pemimpin dalam membangun organisasi multikultural, dan yang kelima tantangan dan solusi dalam pendidikan multikultural. Nah, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan pemimpin, pelopor, pembimbing, panutan, administrator, penggerak, ketua, kepala, raja, tua-tua, dan sebagainya. Nah, ada selanjutnya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Toha. Menurut Toha, kepemimpinan adalah sebagai salah satu kegiatan untuk mempengaruhi orang atau individu lain atau cara mempengaruhi perilaku seseorang, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua ada Winardi. Menurut Winardi, kepemimpinan merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki pada diri seseorang pemimpin yang tergantung dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang ketiga ada Hershey dan Blanchard. Nah, menurut mereka berdua, kepemimpinan adalah tentang proses seseorang individu dalam mempengaruhi kelompok atau individu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi individu atau kelompok dengan beberapa faktor yang mendukung guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, pengertian kepemimpinan ini sama juga dengan kepemimpinan pendidikan. Namun kalau kepemimpinan pendidikan itu ranahnya dalam ranah pendidikan. Kemudian kepemimpinan multikultural. Nah, kepemimpinan multikultural adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, budaya, dan kondisi lingkungan yang beragam. Selanjutnya, ada kriteria kepemimpinan multikultural. Nah, terdapat 5 kategori utama mengenai kriteria kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh pemimpin multikultural agar dapat menjadi efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kelimanya dibagi lagi berdasarkan atribut personal dan kompetensi perilaku. Yang pertama ada atribut personal. Nah, dalam atribut personal ini ada kognitif, sifat bawaan, dan yang ketiga nilai. Nah, kemampuan kognitif ini merupakan potensi kecerdasan itu juga dibutuhkan agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif. Kecerdasan intelektual seseorang pemimpin bisa dilihat dari bagaimana dia mendapatkan pendidikan formal dan kemampuannya dalam merubah.
Kemudian seseorang pemimpin yang efektif juga harus memiliki kreativitas. Nah, kreativitas ini dapat berbentuk pemikiran maupun perilaku pemimpin tersebut. Yang kedua ada sifat bawaan. Nah, sifat-sifat bawaan penting bagi seseorang pemimpin multikultural yang efektif. Nah, di antara sifat bawaan ini ada karakter, gairah, keberanian, kesabaran, ketegasan, serta intuisi atau kecerdasan. Yang ketiga ada nilai. Nah, seseorang pemimpin yang efektif haruslah menerapkan nilai-nilai pribadi yang termasuk di dalamnya ada disiplin, religius, keikhlasan, dan keteguhan pada prinsip. Kedua ada kompetensi perilaku. Nah, dalam kompetensi perilaku ini ada kompetensi personal dan juga pengalaman. Nah, kompetensi personal adalah kompetensi yang secara pribadi harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang termasuk di dalamnya yaitu kemampuan untuk memimpin, berinovasi, menunjukkan konsistensi dan keberanian, memiliki intuisi, menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan regulasi, serta menunjukkan perilaku yang kreatif. Yang kedua ada pengalaman. Nah, pengalaman yang dimaksud dalam kepemimpinan multikultural adalah pengalaman dalam interaksi lintas budaya. Jadi, semakin berpengalaman seorang pemimpin dalam berinteraksi lintas budaya yang ada di sekitarnya, maka semakin mudah ia menangani permasalahan yang terjadi di wilayah yang majemuk. Selanjutnya, kualitas pemimpin yang berwawasan multikultural. Terdapat 3 kualitas pemimpin yang berwawasan multikultural. Yang pertama, ada keterbukaan. Menjadi pemimpin yang berwawasan multikultur tentunya memerlukan yang pertama-tama sikap yang mau terbuka terhadap berbagai macam keragaman yang ada di luar dirinya. Nah, setiap pemimpin model ini memiliki sense of acceptance yang tinggi terhadap berbagai macam latar budaya yang tidak ia miliki. Nah, keterbukaan juga berarti interaksi dan interseksi yang luas sehingga dengan demikian pemimpin model ini memiliki tingkat pergaulan yang luas. Interaksi yang ia miliki tidak semata-mata terbatas pada kalangan atau kelompoknya saja. Bahkan lebih daripada itu, ia juga sanggup memiliki keterlibatan yang mendalam terhadap berbagai kalangan di luar kelompoknya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kualitas ini diiringi dengan kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang dekat sekaligus berjarak. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga objektivitas karena dengan begitulah dukungan terhadap multikulturalitas menjadi berimbang dan proporsional. Yang kedua, ada komunikatif. Nah, pemimpin yang ingin memastikan keberlangsungan multikulturalitas dengan baik perlu mengembangkan kemampuan berkomunikasi lintas kultur yang baik pula, demi terciptanya iklim yang kondusif bagi kemajemukan. Nah, di sini poin pentingnya adalah membangun komunikasi yang berpedoman pada nalar komunikatif, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang merasa terabaikan dan dimanipulasi. Nah, komunikasi semacam ini mensyaratkan seorang pemimpin untuk aktif melakukan pendekatan komunikasi dan menciptakan ruang-ruang dialog. Yang ketiga ada memiliki kesadaran etnis. Nah, setiap pemimpin yang berwawasan multikultur perlu memiliki wawasan dan mengupayakan keadilan serta solidaritas, karena akan menjadi sia-sia keterbukaan, interaksi atau interseksi dan kemampuan membangun komunikasi tadi tanpa diakhiri dengan perwujudan yang nyata ke dalam keadilan dan solidaritas sosial. Nah, kenyataan multikultur hanya dapat dipastikan berlangsungnya jika dalam realitas sosial
masing-masing kultur menikmati keadilan. Oleh karena itu, pemimpin juga perlu turut berperan untuk menciptakan atau terwujudnya keadilan dan solidaritas sosial. Dengan cara ini pula, kohesivitas sosial sekaligus dapat dipastikan terwujud. Nah, selanjutnya, tentang strategi pemimpin dalam membangun organisasi multikultural akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pemimpin dalam membangun organisasi multikultural. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu organisasi multikultural, kenapa kok kita di sini membahas tentang organisasi? Karena jika kita membahas mengenai kepemimpinan, kita perlu untuk membahas mengenai organisasi, karena organisasi di dalamnya ada sebuah kepemimpinan. Karena dalam organisasi tersebut, kepemimpinan sangat penting. Dan kenapa kok kita juga membahas organisasi padahal kita membahas mengenai pendidikan? Karena dalam pendidikan pun juga terdapat organisasi, seperti struktur organisasi dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari organisasi multikultural. Organisasi multikultural adalah organisasi yang tenaga kerjanya tidak hanya mencakup orang-orang dari ras, agama, dan latar belakang gender, tetapi juga organisasi yang di dalamnya minoritas diintegrasikan dengan baik di semua tingkatan posisi, termasuk posisi manajemen dan eksekutif. Artinya, dalam organisasi multikultural ini, di dalamnya anggota-anggotanya tidak hanya terdiri dari berbagai ras, agama, suku, antar golongan, budaya, namun juga kaum-kaum minoritas itu memperoleh hak-hak yang sama dalam hal manajemen dan eksekutif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi dalam membangun organisasi multikultural pendidikan. Yang pertama ada mengembangkan rasa hormat untuk kegiatan organisasi untuk keragaman etnis. Artinya, kenapa kok kita harus mengembangkan rasa hormat? Karena dalam organisasi, rasa hormat sangatlah penting untuk dikembangkan. Apalagi dalam organisasi multikultural yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika kita sudah mengembangkan rasa hormat, maka organisasi multikultural tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada mengembangkan hubungan berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya. Artinya, salah satu strategi dalam membangun organisasi multikultural adalah mengembangkan hubungan dari berbagai kelompok budaya. Kalau kita bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok budaya yang lain, maka kita akan dapat membangun sebuah organisasi multikultural yang baik pula. Yang ketiga ada memberikan peluang maksimum untuk individu dan kelompok. Artinya dalam hal ini, organisasi multikultural tidak hanya berfokus kepada individu atau kelompok saja. Artinya dalam organisasi tersebut, kedua-duanya, baik individu maupun kelompok, sama-sama mendapatkan keuntungan dari organisasi tersebut. Maka dari itu, kita harus memberikan peluang yang maksimum untuk individu dan kelompok. Dan yang keempat ada memfasilitasi perubahan konstruksi yang dapat meningkatkan tingkat martabat dan cita-cita demokrasi. Artinya, dalam setiap program yang ada dalam organisasi multikultural tersebut, kita harus memfasilitasinya agar dapat meningkatkan tujuan-tujuan dari organisasi tersebut dan agar program-program yang ada dalam organisasi tersebut tercapai. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai
pemimpin dalam organisasi multikultural harus memiliki strategi, yaitu pembiasaan. Masing-masing lembaga atau unit kerja satu sama lain diberi kesempatan semaksimal mungkin untuk bersaing dalam kebiasaan menjalankan program dengan perspektif multikultural. Artinya, dalam hal ini, pemimpin harus memiliki strategi pembiasaan. Jadi, masing-masing dari lembaga atau unit kerja satu sama lain tersebut diberi kesempatan yang maksimal. Jadi, mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan, mereka diberi kesempatan untuk bersaing dan membiasakan diri untuk menjalankan program-program dengan perspektif multikultural. Yang pertama ada membiasakan menyiapkan sesuatu, mengimplementasikannya, dan mengevaluasinya dengan perspektif multikultural. Jadi, sebelum melakukan program maka harus ada persiapan, artinya menyiapkan program tersebut. Kemudian mengimplementasikannya dan mengevaluasinya jika sudah selesai dengan perspektif multikultural. Jadi dalam hal ini kita harus tetap memandang nilai-nilai multikulturalnya agar dalam program tersebut bisa berjalan dengan lancar, karena dalam organisasi multikultural kan terdiri dari berbagai anggota-anggotanya terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan lain sebagainya. Maka dari itu harus tetap memperhatikan perspektif multikultural. Selanjutnya ada manajemen menengah, dan semua anggotanya diberi kebebasan untuk membangun suborganisasi mereka dengan basis multikultural di dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara bersaing. Artinya dalam hal ini anggota-anggota dari organisasi tersebut diberikan kebebasan, diberikan hak untuk membangun suborganisasi mereka dengan basis multikultural. Selanjutnya ada implementasinya harus dipantau dengan berkala untuk mendapatkan berbagai hasil dan hambatan. Artinya dalam program-program yang dijalankan harus selalu dipantau secara berkala agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga agar mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, jika ditemukan masalah maka perlu segera mencari solusi sehingga tidak menjadi suatu masalah yang berkelanjutan. Artinya jika sudah mulai muncul satu masalah, harus segera diselesaikan masalah tersebut, tidak menunggu akhir dari program. Jadi kalau di tengah program mungkin ada suatu masalah, maka harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kelanjutan dari program tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan solusi dalam kepemimpinan pendidikan multikultural. Tantangan kepemimpinan pendidikan multikultural lainnya adalah adanya perpindahan orang dari satu budaya ke budaya yang lain, atau juga merupakan perbandingan dari kepemimpinan pada suatu budaya tertentu dengan kepemimpinan yang lain yang saling berinteraksi dan berseberangan. Maksudnya adalah jika ada satu orang yang berpindah dari satu budaya ke budaya yang lain, pasti dia akan juga merasakan perbedaan. Apalagi jika orang tersebut adalah seorang pemimpin. Artinya jika dia memimpin suatu lembaga dalam satu budaya, dia berpindah ke budaya yang lain, pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin yang berpindah dari satu budaya ke budaya yang lain. Ataupun jika ada suatu kepemimpinan dari satu budaya dengan kepemimpinan di budaya yang lain, dan kedua-duanya itu saling berinteraksi, namun keduanya itu memiliki pandangan yang berbeda atau berseberangan, maka itu akan menjadi tantangan tersendiri dalam suatu kepemimpinan. Dalam mewujudkan individu yang mampu untuk memecahkan suatu permasalahan dan tantangan, ialah dengan melalui
pendidikan. Artinya, salah satu solusi yang dapat digunakan adalah pendidikan. Jika ada seorang pemimpin yang berpendidikan, artinya dia mengetahui banyak budaya, pasti dia tidak akan mengalami kesulitan ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada suatu budaya dan budaya yang lain, mereka berdua yang saling berinteraksi dan memiliki pendapat yang berbeda atau berseberangan. Jadi pemimpin tersebut tidak akan kesulitan untuk memecahkan masalah yang ada karena pemimpin tersebut sudah berpendidikan dalam berbagai budaya. Selanjutnya ada melalui komunikasi efektif atau menjamin teori komunikatif Habermas. Artinya dalam hal ini perlu dilakukan komunikasi yang efektif. Jika ada suatu permasalahan antara kedua budaya, pemimpin harus melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif antara satu budaya dengan budaya yang lain agar bisa memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya juga ada melalui pengalaman. Jika seorang pemimpin memiliki pengalaman yang banyak, maka dia akan mudah untuk memecahkan masalah yang ada karena dia sudah berpengalaman dalam berbagai hal. Sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi individu yang sadar, paham, dan bijak. Jadi intinya jika ada seorang pemimpin yang sudah berpendidikan, bisa melakukan komunikasi yang efektif, atau berpengalaman, pemimpin tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang baik dalam suatu masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, apabila banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.